Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Jamaah i'tikaf yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, memuji dan memuja kepada Allah atas segala limpahan nikmat, khususnya kita dimudahkan untuk menyempurnakan amalan Ramadan kita dengan beriktikaf di malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini Allah memudahkan bagi kita dan mencatat bagi kita termasuk hamba-hambanya yang dapat menikmati sajian Ramadan melalui Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, ada memang di dalam hadis Imam Muslim yang diriwayatkan dalam kitab sahihnya, uritu lailatul qadari, aku diperlihatkan atau aku mimpi nyata melihat Lailatul Qadar. Summa unsituha, tapi setelah itu aku lupa. Itu tandanya bahwa uritu aro yuri, itu artinya Allah perlihatkan secara nyata melalui mimpi. Lalu Nabi lupa itu kapan ya. Wa arani subhaha, tapi Allah perlihatkan kepadaku di pagi harinya, asjudu fi ma'in watin, untuk sujud di masjidku yang dahiku penuh dengan air dan pasir. Karena masjid Nabi tidak seperti kita, dulu masih berupa pasir dan juga berupa tanah, sehingga kayaknya mati nih Pak, baterainya habis kelihatannya. Mati ya, hidup lagi ya? Tapi di sini kosong, merah. Sebenarnya bagus ini sebenarnya. Ya. Nah, kemudian di pagi harinya ketika beliau melaksanakan sholat subuh, itu jidatnya basah dan penuh dengan pasir. Kemudian Abdullah bin Unais berkata, lanjutan hadisnya, famutirna lailata salasin wa ishrina, dan malam 23 waktu itu dikarunia Allah hujan. Fasalla bina Rasulullah, lalu Nabi salat mengimami kita. Fansarafa, tidak lama beliau selesai pergi. Wa inna asaral ma'i wa tini ala jabadihi wa anfihi, dan di dahinya dan di hidungnya itu nampak ada bekas air dan pasir. Lalu kemudian, ya Rasulullah, ini diriwayatkan oleh Malik dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Unais, beliau berkata, ya Rasulullah, inni akunu bibadiyati, saya posisi aku ada di perkampungan, wa inni usolli bihim, dan karena aku mengimami orang kampung, famurni bilailatin fi hadha syahr anziluha ilal masjid fa usalli fihi, maka perintahkan kepada aku ya Rasulullah, malam apa saya harus kedatang ke masjid
untuk melaksanakan sholat. Lalu lanjutnya kata Rasulullah, anzil fi lailati salasin wa ishrin, maka turunlah kamu ke masjid di malam 23. Jadi ini sebagai pengantar, berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini dikarunia Allah berupa kesehatan, kesegaran, dan kesempatan serta kemauan. Jadi ada sehat, ada sempat, ada mau. 3 ini syaratnya. Ada sehat, tidak ada sempat, di perjalanan tidak bisa. Tapi ada sehat, ada sempat, tidak ada mau, tidak bisa. Jadi kuncinya satu, ada mau, ada sempat, ada sehat. Alhamdulillah kita yang di sini dikarunia Allah 3 hal ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengkaji tema kita pada silsilah kedua, seperti saya sampaikan bahwa kajian kita selama malam-malam ganjil itu mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kitab ini ringkasan-ringkasan. Ringkasannya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ringkasan Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kalau di pesantren dikaji 8 tahun. Itu pun tidak semuanya tuntas. Tapi paling tidak 8 tahun rata-rata mereka mengkaji Ihya. Nah, isi daripada Ihya diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kajian kita minimal kulit-kulitnya kita pakai. Karena tidak bisa sampai dagingnya semua. Nah, kemarin yang lalu sudah saya jelaskan narasi kitab ini secara umum. Inti pokoknya adalah bagaimana mengantarkan kita membangun spiritualisasi dalam konteks agama kita. Nah, untuk bisa itu diperlukan adanya ilmu, belajar. Gak mungkin ngarang, apalagi cuman melalui YouTube. Kalau belajar harus pakai guru, kata beliau. Nah, tinggal kemudian persoalan gurunya siapa, itu nanti persoalan pilihan-pilihan. Tetapi guru yang dimaksud di sini adalah guru yang bisa membimbing, menunjuki, dan mengantarkan. Jadi ada bimbingan, ada petunjuk, dan ada antaran menuju apa? Menuju kepada proses spiritualisasi beragama. Ustadz, kenapa kita ngambil tema spiritualisasi? Ini rasanya temanya terlalu high, terlalu tinggi, terlalu dalam. Memang hal-hal yang dalam ini perlu kita kenalkan supaya pada gilirannya semua orang bisa mengetahui lebih dalam. Saya yakin dalam kajian kita sampai di akhir nanti pun kita belum bisa mendapatkan banyak, tetapi paling tidak kalau bahasa istilahnya gambaran besarnya itu sudah kita dapatkan. Nah, untuk menutup tema kemarin sebagai jembatan masuk ke sini, saya kutipkan perkataan Imam Syaqiq Al-Balkhi. Imam Syaqiq Al-Balkhi ini beliau berguru ya kepada seorang ulama besar, yaitu beliau punya murid namanya Hatim. Syaqiq Al-Balkhi ini seorang sufi muslim yang sangat kuat, yang sangat dikenal. Nah, setelah Hatim ini belajar kepada Syaqiq Al-Balkhi, dia ditanya, kamu telah berinteraksi dengan saya cukup lama. Apa yang kamu dapatkan? Jadi gurunya tanya sama muridnya, apa yang kamu dapatkan selama kamu belajar dengan saya? Guru, saya mendapatkan 8 hal. Nah, ini tolong dicatat dengan baik. Mendapatkan 8 hal. Yang pertama, inni nadhartu ilal khalqi fa idzan kullu syakhsin lahu mahbub fa idza wasala ilal qabri
faraqahu mahbubuhu. Saya mengamati kepada seluruh makhluk. Setiap makhluk itu pasti punya kekasih. Ya, Bapak Ibu, tidak ada orang makhluk hidup yang tidak punya kekasih. Tetapi ketika sudah datang kematian kepadanya, maka kekasihnya pun berpisah darinya. Jadi kalau ada sumpah cinta sehidup semati itu tidak benar. Cinta ya sehidup tanpa mati. Ketika mati ditinggal. Oleh karena itu kata beliau, oleh karena itu aku tumpahkan seluruh cintaku kepada kebaikan. Mencintai kebaikan lebih dari seluruh apa yang dicintai. Ini dalam ya Bapak Ibu ya. Dalam sekali. Satu. Dua. Fa inni nadhartu ila qouli ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Aku mengamati dan mentadaburi ayat yang ke-40 dari surat An-Nazi'at. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga itu diraih dengan cara menahan hawa nafsu. Lalu kata beliau, fajtahadtuha fi daf'il hawa hatta istaqartu ala ta'atillah. Karena itu aku kerahkan seluruh potensi saya untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu saya. Jadi saat tadi saya menumpahkan seluruh cinta kepada kebaikan, bukan person ya, bukan orang, tapi cintanya, walaknya itu, loyalitasnya itu kepada kebaikan, bukan kepada orang per orang. Dan yang kedua, berusaha semaksimal mungkin menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, fa inni ra'aitu kullaman ma'hu syai'un lahu qimah indahu yahfaduhu. Summa nadhartu fi qouli ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Saya mengamati setiap orang yang memiliki sesuatu yang bernilai pasti dijaga. Bapak Ibu, sesuatu yang bernilai pasti dijaga. Lalu aku kontemplasi dengan ayat ma indakum yanfad, ini surat An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di tanganmu itu pasti akan sirna. Wa ma indallahi baq, tetapi yang di sisi Allah itu akan abadi. Fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah, sejak itu setiap kali aku memiliki sesuatu yang bernilai, wajjahtuhu ilaihi liyabqa li 'indahu, maka aku tasarrufkan, aku belanjakan untuknya. Ya Pak. Satu, beliau mencintai, menumpahkan seluruh cinta kepada kebaikan. Yang kedua, beliau berusaha keras menahan dan mengendalikan nafsu. Dan yang ketiga, beliau ketika memiliki hal yang bernilai selalu didistribusikan, dibelanjakan, ditasarufkan kepada yang abadi, yaitu Allah SWT. Artinya apa? Uang yang kita miliki itu sudah kita tumbuk-tumbuk, simpan-simpan, kadang kita nggak bisa menikmati. Bahkan sudah di tangan kita nih Pak, nggak bisa nikmati. Dan kita investasikan, harapannya berlimpah, ternyata rugi. Siapa yang nikmati? Investasi tiba-tiba ditipu, siapa yang nikmati? Nggak bisa. Tapi kalau itu di dididik Allah, pasti akan abadi. Itu kira-kira gambar ilustrasinya yang luar biasa.
Mungkin kali ini kita tidak akan bisa melaksanakan seluruhnya, tapi paling tidak kita akan mengambil sebagian untuk kita laksanakan. Nah, yang keempat, beliau katakan, fa inni ra'aitun nasa yarji'una ilal mali wal hasabi wasyarafi walastu bi syai'in fa nadartu ila Allah. Umumnya orang itu bangga dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya, tetapi setelah aku mengamati surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa, fa'amiltu at-taqwa liakuna indahu kariman, maka aku berusaha menjadi orang bertakwa supaya aku mulia di sisinya. Subhanallah ini Pak. Ini nasihat-nasihat yang dalam dan luar biasa. Hanya mencintai kebaikan, berusaha menahan hawa nafsu, mendistribusikan kekayaan yang berharga kepada Allah, lalu menjadi bertakwa. Dan yang kelima, fa inni ra'aitun nasa yatahasadun, saya melihat orang itu saling dengki satu dengan yang lain, saling iri satu dengan yang lain karena perbedaan kemampuan, hasil dan capaian. Ya. Bahkan hasil capaian itu bisa membuat orang lain jadi iri. Kok bisa sih? Dia kan baru bisnis 5 tahun. Begitu melimpah. Kok bisa ya? Dia kan baru menjabat setahun. Kok sudah punya rumah mewah? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi ini sebenarnya sebab itu yang membuat potensi besar orang dengki satu dengan yang lain. Orang iri satu dengan yang lain. Apalagi kalau di posisi-posisi jabatan, sikat-sikut itu biasa. Bahkan rebutan proyek, sikut-sikat biasa. Yang banyak sikatnya gitu, sikutnya. Bahkan kemudian orang yang sudah pensiunan tidak punya apa aja, di lingkungan kita potensi-potensi untuk saling mengiri juga sangat besar. Apa yang terjadi? Lalu beliau katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 dikatakan, setelah aku membaca dengan dalam ayat yang ke-32 surat Az-Zukhruf, nahnu Allah qasamna, telah aku bagikan, bainahum, di antara anak manusia, ma'isyatahum, jatah hidup masing-masing. Sejak itu kemudian fataraktul hasada, maka aku tinggalkan sama sekali rasa iri, rasa dengki, sehingga hatiku menjadi plong, menjadi nyaman. Yang keenam, ra'aitum yata'adawna fanadhartu inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa fataraktu adawatahu wa tahabtu syaitu wahdahu. Aku juga melihat banyak orang bermusuhan, berlawanan, bertengkar, bertikai. Setelah aku baca surat Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh, fattakhidhu aduwa, maka jadikanlah musuh kamu itu hanya setan. Sejak itu kemudian aku tidak mau bermusuhan dengan siapapun kecuali musuhku hanya satu, siapa? Syaitan. Dan yang ke-7, ra'aituhum yabduluna anfusahum fi talabir rizqi fanadartu fi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aku melihat ada orang yang mengerahkan waktunya mulai dari pagi sampai pagi kembali. Siang dipakai untuk kerja, malam dipakai untuk lembur, pergi rumah, pulang malam. Itu kemudian seluruhnya dipakai hanya untuk mencari pangan, mencari
makan dalam rangka mengumpulkan kekayaan. Lalu kemudian apa kata Hatim kepada Syaghi Al-Balkhi? Dia katanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin," tidak ada hayawan yang melata termasuk manusia, fil ardi, di atas muka bumi, illa, kecuali, alallahi, atas Allah, rizquha, yang menanggung rizkinya. Fashtaghaltu bima lahu alayya, fashtaghaltu bima lahu alayya wa taraktu mali indahu. Maka sejak itu aku pusatkan, aku fokuskan seluruh aktivitas ini berkait dengan diriku bersama Allah, dan aku tinggalkan urusan harta itu kepada yang lain. Ini luar biasa, Bapak. Dan yang terakhir, ra'aituhum mutawakkilin ala tijaratihim wa sana'ihim wa sihhati abdanihim wa tawakkaltu ala Allah. Dan aku juga melihat sebagian masyarakat ini sangat tawakal kepada dagangannya. Toko banyak, isinya sama, di tempat yang sama, tapi tetap yakin, tawakal, pasti aja ada yang beli. Dan juga saya melihat banyak orang-orang yang punya perusahaan itu juga tawakal dengan perusahaannya, padahal isinya sama banyak sekali. Maka sejak itu aku biarkan dan aku curahkan diriku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, 8 hal ini kira-kira ukuran mencari guru dan menjadi murid. 8 hal inilah kira-kira yang kita jadikan sebagai standar. Ilmu kita ini bermanfaat atau tidak? Jadi ilmu itu bukan sesuatu atau bukan koleksi pengetahuan. Tapi ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang bisa mengantarkan diri kita semakin mantap dengan Allah dan meyakinkan diri kita ini selamat di sisi Allah Ta'ala. Makanya di dalam hadis yang saya dikatakan Rasulullah bersabda, jadi al-fatinu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik itu sebenarnya cerdas plus. Kalau orang cerdas itu biasanya pintar, tapi tidak selalu orang pintar cerdik. Cerdik itu bisa mengolah menjadi efisien dan efektif. Jadi orang yang pintar, yang cerdik itu adalah mandana nafsahu, orang yang bisa menghitung dirinya. Menghitung dirinya. Jadi kira-kira amalnya cukup belak. Kira-kira dikerjakan ini sepantasnya enggak? Nah, wa amila lima ba'dal mauti, selain dia bisa mengkalkulasi, tapi dia melakukan amal yang lebih pasti, yaitu untuk bekal pasca kematian. Gitu. Jadi itulah kecerdikan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin membahas tentang maratibu at-thaharah. Karena judul besar kita ini adalah spiritualisasi beragama. Ya, judul besar kita spiritualisasi beragama. Kaifa natazakka bitazkiyati al-ibadati wal umur al-matluba fid din. Bagaimana kita bisa mengambil aspek spiritual dari seluruh ajaran agama. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa pakai tema itu? Itu tema bukunya. Jadi buku itu isinya sebenarnya spiritualisasi
terhadap seluruh ajaran agama. Karena jujur saya terusik, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat kami yang menyampaikan WA kepada saya, isinya tentang kekosongan teori sosiologi agama di era AI. Pertanyaan, mengapa semakin penting agama bagi populasi di suatu negara, justru semakin tinggi korupsi di negara itu? Paham Pak ya? Ini ada riset yang mengganggu. Riset ini dilakukan secara kuantitatif di 111 negara di seluruh dunia. Ya. Dilakukan sejak tahun 2012 sampai kemudian tahun 2019. Ya. Dari tahun 2009. Betul. Jadi riset dilakukan di 111 negara sejak tahun 2009 sampai kemudian 2000 sekarang. Yang intinya, kesimpulannya sementara riset itu, semakin penduduk di negara itu meyakini pentingnya beragama, Pak, maka semakin besar yang korupsi. Halo Pak, ini sampai ini kira-kira karena sudah ngantuk, ini memang suasana yang tantangan besar bagi Ustadz untuk berceramah jam-jam sekarang ini. Tantangan besar ya. Sampai panitia menyiapkan whiteboard, menyiapkan ada whiteboard, ada white copy gitu. Cuma supaya tidak ngantuk. Tapi memang ini. Jadi saya sempat memberikan satu komentar. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan kesimpulan di atas, yaitu mengkorelasikan keyakinan publik dengan tindakan korupsi secara langsung tanpa melihat aspek sosiologi yang komprehensif. Ada beberapa hal yang saya kritisi. Tapi kata, nanti ditemukan di sini, kata, kalau kamu ingin menemukan diri kamu, maka kamu harus menemukan guru yang betul-betul mengerti kebutuhan kamu. Kalau tidak ketemu itu, maka temukanlah dirimu melalui ucapan-ucapan, kritikan-kritikan lawan kamu. Ini yang bikin riset ini bukan muslim misalnya. Jadi ini ada baiknya. Loh, oh ternyata kenapa kok negara makin banyak orang Islamnya, bahasa kasarnya, makin banyak korupturnya. Inilah yang membuat saya, berarti kita masih perlu adanya proses spiritualisasi beragama. Rata-rata agama kita ini formalisasi agama. Contoh yang paling sederhana ketika kita melaksanakan sholat. Allah berjanji, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan mengingat Allah itu jauh lebih besar. Tapi faktanya gitu. Faktanya sangat berbalik. Karena ternyata koruptornya mereka pada melaksanakan sholat. Bahkan ketika pas lagi diperiksa di KPK pakai jilbab, kerudung, pakai baju masjid, gitu kan. Ini berarti kita masih perlu yang namanya spiritualisis beragama. Nah, izinkan, memang kitab ini tidak akan bisa kita dapat seluruhnya di kajian 4-5 kali pertemuan. Tapi paling tidak kulit-kulitnya kita dapat. Sekurang-kurangnya kalau kulitnya kita dapat, ada obat lah gitu. Kan biasanya pohon Pak itu obat. Nah, kajian tadi pertama itu sudah tentang, itu untuk gitu semuanya mesti perlu ilmu lah gitu. Nah, hari ini kita akan mengkaji tentang maratibu at-taharah.
Jadi tingkatan kesucian. Jadi kembali lagi, ini kaitan dengan toharoh. Nah, setelah toharoh kita masuk salat. Apa kata Imam Ibnul Qudamah? Jadi, faman qawiyat basiratuhu. Setelah bicara 4 hal ini, barang siapa yang basirahnya tajam, ya, samat ila hadal matlub, dia akan bisa melampaui 4 tujuan ini. Wa man amiyat basiratuhu, barang siapa yang basirahnya itu lemah, apalagi sampai tidak punya basirah, lam yafham min maratibit taharati illal martabatil ula, maka dia tidak kenal, ya, tingkatan toharoh kecuali hanya satunya aja. Makanya diucek-ucek, cuman kemudian hanya. Jadi coba ada orang wudu itu bisa saja 10 menit dengan nawaitul habis saja. Padahal sesungguhnya dalam konteks kita membersihkan wajah itu adalah dalam rangka merontokkan dosa-dosa kita. Makanya kemudian harus dimaknai jawareh kita minadzunub. Muka kamu suka begini-begini, ya Allah. Ketika wudu begini-gini. Lalu kemudian tangan kamu sukanya usil. Lah, setelah selesai Allahumma, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa jannat tahirin wa jannat rasul. Hatinya diletakkan. Tapi ketika tidak, maka kita. Nah, makanya ada hubungannya ternyata kata dengan basirah imaniyah. Jadi ada basirah imaniyah, inilah yang akan bisa membantu ini. Semakin basirah imaniyahnya itu tajam, kuat, maka semakin tercapai 4 tingkatan toharoh. Tapi semakin lemah, semakin redup, maka dia tidak akan bisa mencapai toharoh ini kecuali hanya toharoh secara fisik. Lah itu loh Pak, Ibu, yang saya maksudkan. Kenapa ya? Kita masih perlu spiritualisasi dalam beragama. Ini satu, insyaallah. Ini kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya ngomong lebih pintar, lebih ngerti, enggak. Mungkin Bapak Ibu di sini jauh lebih baik. Tapi paling tidak saya bisa baca bukunya itu. Baca. Nih. Makanya jadi ketika dikatakan oleh hadis riwayat Sayyidina Utsman, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah." Tidak ada seseorang yang ketika menghadiri sholat fardu fayuhsinu wudu'aha, lalu dia lakukan wudu secara sempurna, ihsan. Ihsan itu tingkatan ini, taharah secara utuh, wa khusyu'uha, dan kekhusyuannya, wa ruku'uha, dan rukuknya, illa kanat lahu kafaratun, kecuali semua sholatnya itu menjadi penggugur dosa, 5 qablaha, yang lalu-lalu minadzunub, malam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahru kullu, sepanjang tidak berupa dosa besar, dan itu sepanjang tahun. Allah. Ya memang. Jadi kita perlu mulai dari awal ya Ibu sekalian nih. Mulai dari awal nih. Imam luar biasa, Imam Ghazali ini. Nah, yang kedua, ini satu kaitan dengan toh. Kedua kaitan dengan sholat. Wa'alam anna lis-sholati arkanan wa wajiban wa sunanan. Ketahui bahwa sholat itu punya rukun, punya wajib, punya sunnah. Nah, benar. Wa ruhuha, tapi ruhnya itu, ruhnya sholat, an-niyatu wal ikhlasu wal khusyu'u wa khudurul qalbi. Jadi kalau saya hapus, jadi ruhus sholat, jiwanya sholat,
Sekarang ganti bahasa Indonesia saja tulisannya. Nah, sekarang bicara tentang jiwa, nyawa, ruh. Jiwanya sholat. Sholat itu ternyata punya ruh. Kalau tidak ya kayak hanya boneka yang AI itu, AI, Bu. Artificial Intelligence. Sekarang lagi banyak di Korea itu kan gambar apa namanya boneka-boneka yang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Kayak orang bisa bicara, dialog, jual, menggantikan apa? Menggantikan itu tuh OB-OB, menggantikan macam-macam. Bahkan di dalam rumah tangga mereka banyak orang yang tidak mau beristri karena banyak risiko, tapi istrinya malah robot. Kan pakai untuk makan, minum, dan seterusnya itu. Jadi sholat itu juga punya ruh. Saya tidak membicarakan rukun sholat yang macam-macam, tapi bicara spiritualisasi. Di mana rohnya? Rohnya ini pertama adalah an-niyat. Yang kedua, apa? Khusyuk. Yang ketiga, apa? Hadirnya hati. Yang keempat, ada niat, ada khusyuk, ada ikhlas. Ikhlas. Salat, bicara niat nomor satu. Kodong, usolli. Ada orang tertentu usolli, baca usolli berkali-kali nih, gak selesai-selesai. Ada yang agak liberal, gak pakai sholat, langsung saja. Jadi ini juga harus pakai niat gitu. Kan coba contoh ya, lambung kita ini kan kerjanya 24 jam kali seumur hidup. Ya. Jadi ketika lambung itu bergerak, jadi rupanya ketika lambung itu diteropong itu berlipat-lipat itu. Gerak makanan, tidak ada yang diremas-remas. Jadinya apa? Luka. Namanya luka. Tapi kenapa ketika orang puasa sepanjang hari gak ada makanan, lambungnya gak luka? Tapi bahkan kemudian banyak riset menyatakan itu jadikan sebagai apa? Sebagai upaya untuk pengobatan. Toksin. Detox. Kenapa jadi detox? Kenapa tidak luka? Di mana kira-kira rahasianya, Pak? Aina rahasia? Rahasianya di niat, Bapak Ibu sekalian. Rahasianya di niat. Makanya niat ini penting. Tetapi bukan segala-galanya. Niat ini apa namanya? Batu lompatan Allah. Jadi dasar untuk melompat. Supaya puasa kita misalnya tidak niat puasa. Tapi gak ada makanan. Lapar sekali gak? Lapar sekali. Dibanding dengan ketika puasa, sama-sama lapar, beda. Kenapa? Ada niat. Sholat sama aja. Seseorang sholat tidak ada niat, maka sebenarnya dia hanya akan seperti boneka. Karena itu di para ulama semua sepakat niat itu rukun. Cuman modelnya beda-beda. Kalau imam misalnya Imam Hambali sama Imam Abu Hanifah, pokoknya kamu sudah mau sholat, itu namanya niat. Syafi'i enggak. Berdiri, tegak, lalu kemudian mulai ketok kepalamu. Bahkan batasan kamu, hati kamu mengatakan aku melaksanakan sholat fardu bla 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 karena Allah SWT, itu hanya di antara dua kata kalimat Allahu Akbar. Kenapa Syafi'i begitu detail?
Karena dia tahu tentang perannya niat ini dalam konteks pengaruhnya kepada gerakan. Tapi ruhnya sholat tidak hanya di niat. Apa yang ruhnya sholat? Selain niat ada yang namanya kekhusyuan. Coba bisa bayangkan, kira-kira kita berapa persen sholat khusyuk? Pak Sunu berapa persen gitu Pak? Khusyuknya 100%. Luar biasa nih, luar 100% itu. Masya Allah 100%. Kalau para sahabat itu kan ada kisah yang meskipun tidak begitu kuat ya, tapi sangat masyhur. Para sahabat itu ketika mereka terkena panah habis perang itu, cara mencabutnya itu kan kalau panah cabut kan sangat berat, sakit sekali. Caranya gimana? Caranya ketika mereka sedang sholat disuruh mencabut. Kenapa? Ada konsentrasi yang jauh lebih kuat. Ini yang kemudian disebut dengan apa? Hadirnya hati. Kalau khusyuk itu adalah ketenangan, ketentraman. Tapi kalau hadirnya hati itu adalah di atas khusyuk. Nah, sedangkan kemudian yang keempat ikhlas. Nah, oleh karena itu ketika sholat, mohon maaf, sholat tapi dikejar setoran. Karena yang dipahami bahwa sholat tarawih itu harus 11 rakaat, harus 23 rakaat. Makanya apapun harus ngejar sampai 23, apapun kondisinya. Kira-kira sholat dengan mengejar setoran seperti itu akan kehadiran khusyuk gak? Akan bisa menghadirkan hati secara sepenuhnya gak? Mungkin ikhlas dengan niat oke, tapi ruhnya gak ada. Nah, kalau kemudian sholat itu pertama toharohnya tadi sudah hanya tingkat 1, lalu sholatnya hanya niat sama ikhlas, tapi gak ada jiwanya, akan menghasilkan sesuatu gak itu? Akan berproduksi gak? Gak bisa berproduksi. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya spiritualisasi di dalam ibadah. Ibadah-ibadah kita ini memang masih perlu adanya spiritualisasi. Wal ma'ani allati tatimu bi hayatis shalah katsira. Pengertian bahwa orang bisa menyempurnakan sholat itu pertama hudurul qalbi kama dzakarna, yaitu hadirnya hati. Apa yang dimaksud? An yafrughal qalba min ghairi ma huwa malabis, yaitu mengkosongkan hati kita dari seluruh persoalan. Wa sababu dzalikal himmah, dan itu akan bisa kita lakukan kalau kita punya himmah, punya harapan, obsesi yang kuat. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka daruratan fala ilaja li ihdari illa sarful himma ila shalah wa ansiraful himmati yaqwa wa yad'uf bihasabi quwwatil iman bil akhirah. Nah, kalau kita perhatikan kenapa sih kalau kita bau Allahu akbar baru waladdallin, baru sampai audionya saya pikir udah kemana-mana. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kata Imam Ibnu Qudamah Ibnu Ghazali, apa kamu? Jadi insiraful himmati yuqawwi au yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwatil iman bil akhirah. Yang bisa membuat hati kita sepenuhnya konsentrasi hanya kepada Allah di waktu sholat, itu himmah kita, semangat kita. Jadi harapan obsesi kita. Kalau obsesi kita kepada Allah itu tinggi, maka hadirnya makin banyak. Maka bahasa beliau, lemah dan kuatnya hadirnya hati saat sholat itu tergantung lemah dan kuatnya keyakinan kita dengan akhirat. Semakin keyakinan kita di akhirat semakin kecil,
semakin tidak bisa menghadirkan hati dalam sholat. Tapi semakin tinggi keyakinan kita, maka semakin bisa menghadirkan sholat. Oleh karena itu, sholat yang kita lakukan umumnya formalitas, formally, bukan substansi. Apa bicara formal? Rukun terpenuhi, syarat terpenuhi. Secara fikih dohir sah, tapi secara batin belum tentu bernilai. Disinilah perlu spiritualisasi dalam ibadah. Fajtahid fi taqwiyatihi, karena itu berusaha keraslah kamu untuk berkuat. Ya Allah. Termasuk untuk bisa membantu menghadirkan adalah ketika kita memahami terhadap apa yang kita baca. Makanya Allah berfirman, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu mendekat salat kalau kamu sedang mabuk. Mabuk ini sebagian ulama memaknai bukan mabuk karena minum keras, tapi karena tidak menyadari apa yang diucapkan. Jadi kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, seterusnya. Tapi kita nggak ngerti apa yang kita omongkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Enggak paham. Inni wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Enggak ngerti. Hafal. Kalaulah tahu kadang-kadang sepotong-sepotong. Itu kira-kira kan ilustrasi mabuk walaupun tidak mabuk. Jadi kira-kira sholat kita ini kira-kira lebih dekat kepada sholatnya orang mabuk atau sholatnya sholatnya kira-kira lebih dekat kepada sholatnya orang mabuk atau orang sadar nih Pak Jeba. Ini saya tidak menuduh kepada Bapak Ibu, tapi saya sendiri. Ya luar biasa, Masya Allah. Nah, oleh karena itu, i'lam, ketahuilah, annal illata, persoalannya itu adalah kenapa itu khusyuk nggak terpenuhi, hadirnya hati nggak terpenuhi, itu jadi layan illa dawa wal qawi. Maka kemudian diperlukan adanya suatu obat yang sangat berdosis tinggi. Wal illatu idza qawiyat jadabat al musalli wa jadabah ila an taqtadi as-shalah fil mujabah. Wa mathalu dzalika kama rajulun tahta syajaratin arada an yasfu lahu fikruhu wa kanat aswabuhu fakadzalika syaradu syahwati. Jadi intinya bahwa diperlukan adanya aspek kebatinan dalam sholat. Makanya i'lam anna ada'is sholat bihadis syurut al-batinah, ketahuilah sholat yang kamu laksanakan dengan memenuhi syarat-syarat secara spiritual tadi sababun lijalail qalbi minas soda, itu akan bisa merontokkan karatan-karatan hati. Ya Pak. Wa husulil anwar, dan mendapatkan cahaya. Fihi allati biha tatalammahu 'azamatul ma'bud, yang dengan itu nampak tegas dan jelas besarnya yang kita sembah. Wa tatlu 'ala asrarihi, dan semakin kelihatan rahasianya. Tapi itu tidak, wa ma yaqiluha illal alimun, tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang alim gitu. Alim gak harus ustadz, alim gak harus kiai, Bapak Ibu sekalian. Alim dalam konteks ini adalah alim yang bisa menjadikan sholatnya sebagai pusat. Makanya di ayat Al-Baqarah jelas, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Sekarang pertanyaannya, apakah hari-hari kita ketika kita menghadapi masalah
ketika menghadapi problem, kita minta tolong sama sholat? Apakah minta tolong sama sholat? Atau minta tolong kepada yang lain? Ini ukuran-ukuran Bapak Ibu sekalian. Fa amma man huwa qa'imun bi suratis shalah duna ma'aniha. Adapun orang yang berdiri tegak melaksanakan sholat memenuhi syarat rukunnya saja, enggak ada ruhnya, fa innahu la yattali'u alaihi syai'un min dzalika, maka dia tidak akan melihat apa-apa. Ya Allah. Bal yungkiru wujudahu, bahkan dia ingkar. Orang yang sholat dengan ruhnya itu akan bisa melihat Allah, itu akan bisa mendapatkan cahaya, itu akan bisa merontokkan karatan-karatan hati. Tapi kalau sholat kita cuman hanya memenuhi syarat rukun, dia nggak ngelihat apa-apa. Nggak dapat apa, ya Allah. Gimana Bapak Ibu sekalian? Nih, dalam Pak ya? Dalam ini Pak, dalam Pak? Halo? Dalam Pak ini, dalam. Nanti perlu follow up nih. Nggak cukup sampai di sini nih, perlu follow up. Kita perlu belajar bersama-sama. Tidak ada yang merasa ini. Ya Allah. Nah, dalam konteks sholat, nah, sekarang kita masuk dalam konteks zakat. Lalu apa yang mau kita dapatkan di zakat? Ini karena kita kan ada 4 bab ya Pak. Ada bab pertama al-ibadah, bab pertama muamalah. Bagaimana ambil spiritual dari aspek ibadah, aspek muamalah. Lalu kemudian bagaimana mengambil aspek hal-hal yang bersifat muhlikat yang bisa merusak. Dan yang keempat nanti munciat, itu penting. Mungkin saya akan lebih fokuskan di muhlikat munciat. Ini kalau konteks ini kita sentuhan saja ini. Zakat sama saja. Zakat itu memiliki aspek spiritualnya. Di mana letak spiritual zakat? Ketika kita merasa bersih saat kita mengeluarkan sedekah. Ketika kita tidak berat mengeluarkan sedekah. Ketika kita lebih berbahagia saat bersedekah. Tapi sepanjang bahwa sedekah, zakat itu membuat kita beban, maka itu tandanya kita tidak mendapatkan spiritualisasi zakat. Ngeluarin, silang selesai, tapi spiritualnya hilang, gak kita dapatkan. Nah kalau kemudian tidak kita dapatkan, ya yang terjadi tidak bisa mengangkat tinggi-tinggi terhadap bangsa dan umat ini gitu. Sebab kalau saya baca di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu juga diulang di dalam surat Al-Anfal ya. Kada bi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahum bi dhambihim innallaha. Jadi dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu instrumen kata atau kalimat yang dipakai di situ adalah ma bi anfusihim. Allah tidak innallaha la yughayyiru man bi anfusihim, tidak itu. Tapi innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Objek perubahan itu awalnya adalah ma bi anfusihim, spiritual umat. Nek umatnya ora spiritual. Kalau umatnya tidak spiritual, nggak akan bisa diajak berjuang, nggak akan berani untuk berkorban. Spiritualnya ini, aspek spiritual itu memang terpenuhi. Nah dalam konteks misalnya orang
melakukan zakat. Zakat tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan ketika kemudian tidak ada spiritualisasinya. Nah, sekarang yang kedua, itu spiritualisasi zakat dalam konteks yang mengeluarkan. Nah, sekarang menurut saya perlu spiritualisasi bagi lembaga pemungut pendistribusi zakat. Ini hati-hati nih Pak. Baik itu BAS maupun LAS. Ini hati-hati. Utamanya BAS, Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat ini kan representatif pemerintah. Hati-hati. Kalau yang dikorupsi, korupsi sih nggak ada. Tapi yang dikhawatirkan zakat sedekah didistribusikan kepada kepentingan politik. Orang yang bakal bisa mengentaskan. Nggak bisa mengentaskan. Lah kalau kemudian orang-orangnya adalah mantan pelaku-pelaku politik, susah. Ini ketua Basnasnya sampai seterusnya, mereka berafiliasi ke partai politik masing-masing. Loh piye? Ya kan? Ini perlu ada spiritualisasi lembaga amil zakat. Selain spiritualisasi bagi muzaki. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam konteks zakat adalah zakat itu memiliki beberapa peran. Peran pertama adalah peran membersihkan dari kekikiran. Itu peran satu itu. Kira-kira masih bercokol gak? Yang kedua, peran kedua adalah meskipun telah bersedekah, tapi jangan disertai sedekah itu dengan komentar, tutur kata, sikap atau perilaku yang menyakitkan, terutama pada penerima. Ketiga, ya hendaknya merasa kecil, karena yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar. Yang kita zakatkan cuma 2,5%. Kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu, dengan adanya peran-peran itu, insya Allah akan bisa menyelesaikan hal-hal penting dalam konteks ini, termasuk haji. Nah, puasa tadi sudah kita singgung ya. Puasa tadi kan aspek spiritualnya di mana? Aspek spiritualnya itu adalah hanya menyumbangkan puasa ini kepada Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu milik aku dan aku Allah yang akan memberikan balasan kepadanya. Ketika puasa itu ada niat lain, rusaklah itu. Ketika puasa itu adalah punya embel-embel lain, rusaklah. Yang kedua, spiritualnya, ruhnya puasa itu adalah ketika kita bisa menahan. Menahan. Pak, termasuk menahan hal-hal yang dibolehkan. Itu puasa itu. Menahan yang dibolehkan. Karena itu as-saumu wal imsak, menahan. Yang dibolehkan ini, Pak, dalam konteks syahwat istri. Tapi tahan, nggak boleh. Dalam konteks makan halal, nggak boleh. Menahan selera dalam hidup, menahan obsesi yang di luar daripada nalar, ini semua ditahan. Jadi kalau puasa kita belum bisa menahan, hanya konteks makan aja gak bisa nahan, bagaimana akan menghasilkan puasa? Anomali Pak, saya cari contoh. Kenapa setiap kali puasa justru belanja logistik lebih banyak? Kan mestinya
Ya, menahan mestinya. Tapi kenapa lebih banyak? Ini menunjukkan betapa sesungguhnya puasa kita perlu spiritualisasi. Dan yang terakhir adalah haji. Jadi haji ini sebenarnya rahasia antara kita dengan Allah. Di mana letak spiritualisasi haji? Letak spiritualisasi haji itu adalah ketika kita mampu mengantarkan diri kita sedang melakukan apa istilahnya? Uji coba menuju akhirat. Makanya nanti di mahsyar. Ini uji coba di akhirat. Kira-kira uji coba di dunia menelusuri perjalanan haji ini sebenarnya penelusuran terhadap akhirat. Karena itu dilukari seluruh pakaiannya, tinggal 2 helai. Kenapa? Ketika orang mau ke akhirat mesti meninggal dunia dulu. Ketika meninggal dunia dulu, pakaiannya cuma hanya 2 helai. Setelah itu kemudian dia dipentah untuk mandi. Setelah itu hanya 1 kata. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Setelah itu kemudian di Arafah. Disitulah kita nanti dihisab. Disitulah kita dialog dengan Allah. Disitulah kita melakukan pengakuan sejujurnya kepada Allah. Karena itu sehingga sebalik pulang dari haji harus menjadi makhluk yang berbeda. Ketika masih menjadi makhluk yang sama, berarti spiritualisasi haji kita gagal. Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah. Saya kira cukupkan sampai di sini dalam konteks spiritualisasi dalam konteks ibadah. Nanti dalam tema yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa menjungkir balikkan kehidupan kita, yang merusak kehidupan kita. Apa itu? Nanti kita akan mulai dengan hati. Apa itu hati? Bagaimana mendidik hati? Dan bagaimana mengendalikan hati? Kuncinya ternyata di hati. Hati yang baik, ada hati yang rusak, ada hati yang pelin-pelan, dan kemudian hati yang bertakwa, dan hati yang fujur, dan seterusnya. Itu nanti akan kita bahas. Dan dari situ nanti kita ketahuan. Kita akan mengetahui diri kita ini ada apanya. Dari ada apanya maka kemudian harus digugurkan, harus diobati. Dan bagaimana cara mengobatinya? Maka kemudian dilakukan yaitu munjiat, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan sampai pada akhirnya kita bisa melakukan satu muhasabah secara baik. Jadi mudah-mudahan silsilah kajian ini bisa dipahami, bisa dimengerti, karena memang bersambung satu dengan yang lain, tapi seakan-akan memang tidak ada sesuatu kalau Bapak Ibu sekalian itu tidak merasa ada sesuatu. Semoga berguna, bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kurang tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya filosofis ya Bapak Ibu sekalian. Saya jelaskan gini. Jadi untuk menghadirkan spiritualisasi dalam kita
beragama, baik ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, itu memang tuntutan yang tidak bisa dihindari. Tapi persoalannya banyak hal yang di lingkungan kita yang membuat kita tidak bisa banyak berbuah. Atau kita tertindas, terzalimi. Gini Pak, setertindas-tindasnya kita ya di negeri Indonesia ini masih punya ruang yang sangat leluasa, besar untuk mengaktualisasikan spiritualisasi ibadah kita. Ini satu. Dan spiritualisasi nanti memang tahapannya dari personal. Karena itu ketika kita membangun spiritualisasi personal, itu tidak cukup atau tidak akan mengganggu terhadap kebijakan-kebijakan besar. Meskipun tadi saya singgung beberapa hal memang menjadi kendala. Tapi hal-hal yang besar tadi itu akan hilang kalau personal yang memiliki kemampuan dalam mengaktualisasi spiritual itu banyak, dia akan ikut, dia akan hilang. Atau misalnya yang dimaksud apakah kita harus keluar dari itu atau tidak? Jawabannya tidak keluar. Jawabannya tidak keluar. Di mana kita harus bisa melawan itu semua dengan cara aktualisasi spiritual kita. Kalau kemudian dalam konteks sholat misalnya, misal sholat itu ada tradisi-tradisi yang kurang pas, ya yang kita tinggalkan tradisinya aja. Tapi kan sholat untuk kitanya kan enggak, gitu. Misalnya di dalam bermasyarakat ada hal-hal yang kemudian membuat atau menyebabkan kita menjadi kurang terlatih dengan aspek spiritualisasi, tetapi kan tidak semua. Ya intinya harus ada. Jadi pertama kita tidak boleh keluar. Yang kedua kita mesti punya plan. Plannya bertahap supaya kita bisa menjalankan penuh dengan hikmat. Jadi ini kalau dalam konteksnya Al-Ghazali ini sebenarnya Ihya Ulumuddin itu gini Pak, ditulis di saat beliau melihat fenomena masyarakat yang sudah terlalu jauh ya. Karena Islam sudah terlalu besar, kekuasaan Islam seluruh dunia, harta menumpuk, semua kehidupan ini, sehingga orang akhirnya terjebak dalam formalnya. Sholatnya asal sholat, zakatnya tidak ada pengelolaan yang baik, puasanya ya yang penting ramai dan seterusnya. Nah sehingga Imam Al-Ghazali ingin mengembalikan sholat. Kenapa sholat pada zaman Nabi itu begitu kokoh? Kenapa puasa zaman Nabi itu produktif? Kenapa zakat pada Nabi itu menghasilkan bangunan masyarakat yang kokoh dan seterusnya dan seterusnya? Itulah kemudian ruh itu yang dikembalikan. Yang hilang itu ruhnya, bukan badannya, tapi ruhnya. Nah demikian halnya ketika kita ingin melaksanakan itu, kita mengembalikan ruhnya sebenarnya. Ruh itu selama ini jalan-jalan ke sana kemari gitu. Karena apa? Ya karena kondisi, karena kebijakan macam-macam. Nah ini saatnya kita mengembalikan ruh. Makanya jawabannya kita tidak boleh keluar dari lingkungan itu, tapi justru kita harus sekurang-kurang bisa mewarnai diri sendiri, syukur bisa mewarnai yang lain. Mudah-mudahan saya tidak bisa menjawab secara detail karena pertanyaannya sangat umum ya, dan nanti dengan kita berinteraksi secara bertahap kita akan bisa detailkan pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal 2 menit aja ya, jangan lama-lama. Waalaikumsalam.
seperti barang mewah gitu Ustaz, memikirkan tentang nilai, spiritualitas dan sebagainya. Makanya ya Ustaz, survei tadi itu hanya segelintir orang aja yang masuk ke dalam hal poin-poin yang Ustaz survei tadi itu. Sedangkan pada umumnya kita masih pragmatis itu, kita mulainya dari mana Ustaz supaya bisa sampai ke karena itu barang mewah gitu sepertinya kan nggak ada orang ya istilahnya masih memikirkan hal yang pragmatis keseharian, misalnya kita nanti cukup apa enggak untuk uang bulanan, terus kemudian yang ibu mungkin kita mau pakai apa, lebaran masak apa dan sebagainya. Iya, mengerti. Iya, terima kasih Bu. Jadi gini ya, Imam Al-Ghazali ini bukan menghadirkan sesuatu yang baru, tapi menghadirkan sesuatu yang hilang. Ya, hilang. Yang hilang kapan? Zaman Nabi. Yang barang ini ada zaman Nabi. Waktu zaman Nabi, kebutuhan material jauh lebih butuh. Miskin lebih banyak. Jadi kalau ini dianggap barang mewah, kenapa? Karena ini barang asing. Jadi menurut saya harus saatnya dikenalkan supaya barang mewah tidak menjadi mewah. Yang dimaksud barang mewah itu enggak terjangkau. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang yang masih memikirkan bulanan itu tidak boleh meningkatkan spiritualisasi dan ibadah? Harus. Apakah orang-orang yang tidak punya penghasilan tetap juga harus meningkatkan kualitas ibadahnya dengan tingkatan spiritualitas? Harus. Karena itu yang didapatkan. Bahkan bisa jadi ini merupakan suatu penyelesaian masalah. Coba kalau kita perhatikan di dalam surat Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Apa yang terjadi? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Janji Allah dalam menyelesaikan persoalan logistik, makan, minum, wa alaihi sabihi, dan keamanan kalau kita memenuhi apa? Ibadah kepadanya. Jadi sebenarnya bukan karena kita sedang memikirkan hal-hal yang dasar kebutuhan hidup, misalnya masalah makan, masalah minum, masalah utang, masih kekurangan, lalu justru kemudian kita tidak perlu memikirkan. Tidak. Justru kenapa itu terjadi? Karena kalau kita kembali kepada tesis yang tadi itu adalah karena ibadahnya nggak benar gitu loh kira-kira. Kalau ibadahnya benar pasti akan terselesaikan. Nah kenapa nggak benar? Nggak ada spiritualnya. Nah sehingga menurut saya jika ini dianggap sesuatu yang asing, ya karena selama ini tidak dikenalkan. Selama ini hilang dari peredaran kita. Padahal seharusnya sudah ada dalam peredaran kita. Dan untuk bisa kita sholat menghadirkan misalnya toharoh dengan menghadirkan 4 tingkatan itu, tidak perlu logistik banyak. Tidak perlu orang yang sempurna. Bahkan kemudian akan sangat berat bagi orang-orang yang memiliki kecukupan hidup. Berat. Gitu. Nah, untuk bisa melaksanakan sholat dengan menghadirkan ruhnya berupa niat, ikhlas, khusyuk, hadirnya hati, itu sangat berat bagi orang-orang yang lalai. Sempurna materinya, sempurna jabatannya, apalagi punya kekuasaan, susah. Lebih mudah bagi orang-orang yang tidak punya beban. Nah dari mana mulai? Memulai dari setiap orang. Jadi ini tidak bisa dimulai, mulai dari pejabat, nggak bisa. Mulai dari orang, semua ini karena bicara person to person. Jadi orang kita tarik, lepaskan semua jabatan, lepaskan semua kekayaan, lepaskan semua penghasilan sebagai orang hamba Allah SWT. Jadi ini adalah objeknya adalah orang untuk hamba Allah. Nah mudah-mudahan
Dari awal kita ini dianggap asing, pada giliran kita cari. Saya kasih contoh aja. Pada tahun 70-an, tahun 80 awal, itu anak-anak SMA yang pakai jilbab dimasukin penjara itu. Bahkan kemudian dikeluarin dari sekolah. Sekarang hari ini Pak, sudah menjadi kebutuhan. Bahkan menjadi bisnis. Kenapa? Jam dulu, asing. Nah inilah kira-kira. Jadi ini barang yang sebenarnya hilang. Karena tidak ditarik. Ya Nabi sahabat ketika melaksanakan seperti ini. Tapi ini kemudian hilang dari peredaran kita. Supaya kita hadirkan kembali. Jadi insya Allah mudah-mudahan meskipun terkesan mewah. Tetapi itu layak untuk disandang semua orang yang ingin beribadah. Nah dengan apa namanya? Dengan upaya ini kan bertahap tuh. Ya kalau tadi dalam sucinya kita masih tahap 1, ya minimal tahap 2, 3-nya dimasukkan. Meskipun tidak bisa sampai tahap 4. Tahap 4 tidak mudah. Bagaimana mensucikan hal-hal yang tidak nampak ini selain pada Allah. Itu berarti membersihkan seluruh kotoran-kotoran itu. Nanti ada di belakang. Di belakang kita hal-hal yang bisa merusak dan bagaimana yang kemudian bisa menyelamatkan. Ya semoga kajian ini nanti sekali lagi berkali-kali sampaikan, ini kajian tidak sampai kepada daging yang dalam, masih kulit-kulit itu. Sebab kalau kedalaman nanti malah menjadi mental gitu ya, mental. Walau atau boleh jadi saya tidak mampu gitu karena ini persoalannya bukan persoalan sekedar ilmu. Ini persoalan kebatinan nih. Persoalan masalah hati, suasana. Yang kita kaji ini suasana, perasaan, apa namanya? Atensi, lalu kemudian ini tidak tampak, tetapi fenomenanya ada, kelihatan gitu. Jadi fenomenanya kita lihat. Ya mudah-mudahan tidak membuat kita bosan dan kita akan semakin mencarinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah cukup larut, biar ada waktu untuk kita rehat dan nanti biasanya pukul 1:30 ya. Di ini yang belum ada nanti kapan-kapan masih ada ketemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.